Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini kita akan membahas mengenai politik dan strategi dasar penyusunan politik strategi nasional. Pengertian politik. Politik dapat dibagi dua, yaitu polis dan TI. Polis artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan TI yaitu urusan. Politik atau politics merupakan kepentingan umum yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, yaitu suatu rangkaian azas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Sedangkan polisi yaitu kebijakan. Kebijakan merupakan penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita, atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi pengambilan keputusan mengenai apakah yang akan menjadi tujuan dari sistem politik itu, menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber yang resource yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu memiliki kekuasaan atau power dan wewenang yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan maupun paksaan. Tanpa adanya unsur paksaan, maka kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Strategi dasar penyusunan politik strategi nasional. Strategi disebut juga dengan strategio, yaitu the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan lanjutan dari politik. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian, kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau di bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik nasional adalah azas haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional, maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia.
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat tersebut disebut sebagai infrastruktur politik yang mencangkup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih materi-materi yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden melalui mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari Presiden. Apa yang dilaksanakan Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret untuk dicapai yang disebut sebagai sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebijakan politik nasional. Maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui peranata-peranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden sangat besar. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat kita ambil ilmunya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.